Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650, Raihan Lestari dengan NPM 2050651, Alwan Afitrian dengan NPM 2050667, Talita Intan Narulita dengan NPM 2050671 dan Sabila Tiara Fikri dengan NPM 2050677. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aksara Sunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi aksara Sunda. Aksara Sunda adalah aksara atau huruf yang dipakai dalam menulis kata dalam bahasa Sunda. Kaidah penulisan aksara Sunda sama dengan aksara Jawa, yang diawali dengan huruf H dan diakhiri dengan huruf Nga. Aksara Sunda atau yang disebut huruf Kanganga bukan milik sendiri, maksudnya adalah aksara Sunda ini merupakan aksara hasil modifikasi dari aksara-aksara daerah, yaitu seperti aksara Jawa. Nah, dan merupakan penyederhanaan dari aksara Palawa. Aksara Sunda ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat Sunda memiliki identitas. Ini menurut Dedek Kosasih tahun 2010. Saya Raihan Lestari dengan NPM 205060051 akan menjelaskan mengenai sejarah aksara Sunda. Ada 4 jenis aksara Sunda, yaitu aksara Sunda kuno, aksara Sunda pegon, aksara Sunda cacarakan, dan aksara Sunda baku. Dari 4 jenis aksara Sunda ini, aksara Sunda kuno dan aksara Sunda baku dapat disebut serupa tapi tak sama. Aksara Sunda baku merupakan modifikasi aksara Sunda kuno yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda kontemporer. Modifikasi tersebut meliputi penambahan huruf, misalnya huruf fa dan fa, pengurangan huruf, misalnya huruf re pepet dan le pepet, dan perubahan bentuk huruf, misalnya huruf na dan ma. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk aksara Sunda. Yang pertama yaitu ada aksara Ngalangena. Menurut Amadi, aksara Ngalangena ini adalah lambang-lambang bunyi yang dapat dipandang sebagai fonem konsonan yang secara silabis mengandung bunyi vokal A. Nah, adapun jumlah aksara Ngalangena ini yaitu sebanyak 25 yang terdiri dari Ka, Ga, Nga, Ca, Jaya, Ta, Dap, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha, Fa, Ha, Ga, Sya, Fa, Sa, Za. Untuk aksara Fa, Ya, Ga, Sa, Ha, Sya, dan Za itu merupakan sarapan. Yang kedua yaitu ada aksara Sawara. Aksara Sawara atau vokal mandiri adalah tulisan yang melambangkan bunyi fonem vokal mandiri yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Masih menurut buku yang sama yang disebutkan, yaitu menurut Amadi ini, kalau aksara Sawara pada aksara Sunda ini berjumlah 7 buah. Aksara Sawara ini terdiri dari A, I, U, E, O, E, dan E. Huruf hidup atau vokal ini yang di atas digunakan jika berdiri sendiri, tanpa adanya campuran konsonan sebelumnya. Misalnya, huruf A pada kata akur, huruf I pada kata irung, dan sebagainya. Bisa juga di tengah kata seperti huruf A pada kata diare, dan adapun yang di akhir kata seperti misalnya huruf U pada kata bau. Dan yang ketiga yaitu ada aksara angka. Aksara angka yang disebut dengan aksara wilangan atau bilangan bisa dibanding bentuk angka ini, yaitu aksara Sunda ini jauh berbeda dengan aksara pada aksara Latin maupun Arab dan lainnya. Namun, ada beberapa angka yang masih memiliki unsur sama, seperti angka 7 dan 0. Kaidah arah tulisannya juga sama seperti aksara Latin, yaitu ditulis dari kiri ke kanan. Yang membedakan hanyalah pada penulisannya, yang harus diapit dengan garis vertikal yang lebih tinggi dari lambang angka. Bentuk aksara Sunda nyaeta aya aksara rarangken. Nu kahiji panghulu berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi I. Nu kadua pamepet berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi E. Nu katilu paneuleuh berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi E.
Nuka opat panglayar, berfungsi menambah konsonan R pada akhir aksara dasar. Nuka 5 panyecek, berfungsi menambah konsonan eng pada akhir aksara dasar. Nuka 6 panolong, panolong berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A yang mendahuluinya menjadi O. Paneleng, berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A yang didahuluinya menjadi E. Pangwisat, pangwisat berfungsi menambah konsonan H pada akhir aksara dasar. Pamingkat, pamingkat, pamingkat berfungsi menambah bunyi ya pada aksara dasar yang dilekatinya dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Pamae, pamae berfungsi menghilangkan bunyi vokal pada aksara dasar yang mendahuluinya. Panyuku, panyuku nyaeta Panyuku nyaeta berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi U. Panyiku, panyiku berfungsi menambah bunyi aksara la pada aksara dasar yang dilekatinya dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Panyakra, panyakra berfungsi menambah bunyi aksara ra pada aksara dasar yang didekatinya dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasar. Aksara tanda baca nyaeta aya budi, meser, kuaci, suuk, sareng, permen. Artinya budi membeli kuaci, kacang, dan permen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Alfitrian dengan NPM 205060067. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat aksara Sunda, yang dimana kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa yang memang belum pernah mengetahui, mempelajari ataupun mengenal aksara Sunda mungkin akan bingung ya bagaimana cara membacanya. Apalagi kalau misalkan di bawahnya tidak disertakan dengan arti dari kalimat bahasa Sunda tersebut. Dan biasanya aksara Sunda ini ditemukan di prasasti-prasasti peninggalan masa kerajaan dahulu gitu ya, seperti itu. Nah, seperti halnya aksara Jawa, aksara Sunda, orang Sunda juga memiliki aksara Sunda. Yang membedakan adalah jika aksara Sunda itu memiliki rarangken. Rarangkennya itu seperti apa? Bisa kita lihat di kalimat ini banyak sekali ada tanda yang di atas, di bawah, di samping seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan rarangken ya. Nah, contohnya di sini ada budi, meser, kuaci, suuk, sareng, permen. Kalau misalkan rarangken ini tidak diterapkan, tanda-tanda yang ada di atas kalimat, di bawah kalimat, di samping kalimat itu jika tidak diterapkan, maka ini akan dibacanya seperti ini: bada, masara, kawaca, saka, sauka, sarang, sara, paramana. Nah, seperti itu. Dikarenakan ini diterapkan rarangken, maka itu akan lebih enak gitu. Kita akan lebih paham gitu bagaimana cara kita membacanya gitu ya. Kita juga akan bisa lebih paham lah gitu, seperti itu. Nah, dalam aksara Sunda juga tidak jauh beda dengan huruf-huruf yang ada di Indonesia yang kita ketahui ya, huruf nasional mungkin ya. Di aksara Sunda juga ada yang disebut dengan huruf ngalagena. Huruf ngalagena itu aksara ngalagena. Aksara ngalagena itu sebetulnya sama halnya seperti huruf konsonan, di mana contohnya ya, ka, ha, pa, na, ga, da. Nah, itulah aksara ngalagena seperti halnya huruf konsonan.
Seperti kan kalau kita ketahui konsonan itu C, B, D, C, B, D, F, G, H, kan seperti itu. Dan di aksara Sunda juga memiliki yang disebut dengan aksara suara. Aksara suara. Nah, apa aksara suara itu? Yaitu aksara, kalau misalkan dalam Indonesianya, yaitu huruf vokal A, I, U, E, O seperti yang kita ketahui. Namun dengan keistimewaannya aksara Sunda memiliki dua tambahan, yaitu E dan E yang ditekan gitu. Kalau yang sering kita sebut mah nu aya curekan gitu. E yang memiliki tanda kutip di atasnya, seperti itu. Dan di aksara Sunda juga untuk mempermudah bagaimana cara membaca aksara Sunda, supaya orang Sunda itu juga paham gitu apa yang dituliskan di sini, apa yang dituliskan di dalam sini. Seperti halnya pada contoh, itu akan diberikan rarangken. Contoh ya, contohnya seperti rarangken panyuku. Yang mana rarangken panyuku? Yaitu yang di awal, yang seperti angka 7, yang di bawah itu. Ini kan harusnya kata awalnya itu ba. Namun di saat setelah diberikan rarangken panyuku, maka dibacanya bukan ba lagi, tapi jadi bu. Yang kedua yaitu ditambahkan rarangken panghulu. Panghulu yang mana? Yang di atas, yang seperti C terbalik. Nah, itu awalnya kalau misalkan tidak diberikan rarangken panghulu, maka dibacanya menjadi da. Namun setelah diberikan rarangken panghulu, maka dibacanya menjadi di. Dan setelah diberikan rarangken di antara dua kata tersebut, maka bisa dibaca menjadi budi. Begitupun selanjutnya di kata selanjutnya yang diberikan rarangken. Dan rarangken pada aksara Sunda itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama seperti halnya tadi panghulu, ada panghulu itu merubah vokal menjadi i, panyuku merubah vokal menjadi u, paneleng merubah vokal menjadi e yang ditekan gitu ya, pembacaannya maksudnya e yang memiliki tanda kutip. Terus panolong merubah vokal menjadi o, ada pamepet yang merubah vokal menjadi e, paneuleuh merubah vokal menjadi e, ada juga panglayar, panyecek, pangwisad, panyakra, pamingkal, panyiku, pamaeh. Nah, seperti itu. Nah, bedanya di sini kan di terakhir tadi disebutkan bahwasanya ada yang disebut dengan pamaeh. Apa pamaeh itu? Contohnya ada di sini gitu ya kan. Seperti permen. Permen itu kalau misalkan tidak memiliki rarangken pamaeh di belakangnya, maka akan dibacanya permena, permene, permeni dan sebagainya ya, seperti itu contohnya. Namun dikarenakan di sini kan kita bisa lihat bahwasanya ada rarangken pamaeh yang ada di akhir kalimat seperti angka 3 yang memiliki ekor ke belakang. Nah, itu yang disebut dengan pamaeh. Maka vokalnya itu dihilangkan. Seperti itu. Jadi bukan permena, permene dan sebagainya, tapi menjadi permen. Seperti itu. Itulah fungsi dari rarangken pamaeh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Fikri dan NPM 25677. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesenian Sunda. Kesenian ini berasal dari kata seni yang memiliki arti indah dan segala sikap perilaku manusia memiliki sifat indah. Dapat mempengaruhi juga jiwa manusia lainnya, itu disebut dengan kesenian. Berdasarkan pengertian kesenian itu sebagai perbuatan manusia yang mengekspresikan perasaan keindahan, maka kesenian khas satu daerah itu dapat dikatakan merupakan jati diri dari daerah tersebut. Dengan kesenian khas itulah yang dapat membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Seni ini merupakan unsur kebudayaan. Kesenian Sunda juga merupakan salah satu unsur kebudayaan Sunda yang menjadi jati diri masyarakat, karena kesenian yang hidup di lingkungan itu dapat menggambarkan kehidupan masyarakat tersebut. Kebudayaan ini juga mengandung unsur-unsur kesenian sebagai tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kesenian Sunda ini merupakan salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan di Jawa Barat hingga saat ini. Kesenian Sunda ini merupakan produk yang sangat dominan dari budaya Sunda. Kesenian dan kebudayaan Sunda ini tumbuh dan berkembang di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Lalu ada contoh-contoh kesenian budaya Sunda. Contoh-contoh kesenian budaya Sunda itu terbagi menjadi seni musik dan juga seni tari. Nah, yang pertama itu ada seni musik dan sua dari Jawa Barat. Yang pertama ada angklung. Angklung ini adalah sebuah alat atau wadita kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Dayeng Sutikna sekitar tahun 1938. Ketika awal penggunaannya ini, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional. Lalu yang kedua ada degung. Degung ini merupakan sebuah kesenian Sunda yang biasanya ini dimainkan pada acara hajatan. Kesenian degung ini juga digunakan sebagai musik pengiring atau pengantar. Degung ini juga merupakan gabungan dari peralatan musik khas Jawa Barat yaitu gendang, goong, kempul, saron, bonang, kacapi, suling, rebab, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada lampak gendang. Lampak gendang ini merupakan kesenian yang berasal dari Jawa Barat. Lampak gendang ini adalah permainan menabuh gendang secara bersama-sama dengan menggunakan irama tertentu serta menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukannya. Pada umumnya ini dimainkan oleh lebih dari 4 orang yang telah mempunyai keahlian khusus dan dalam menabuh gendang. Biasanya lampak gendang ini diadakan pada acara pesta atau pada acara ritual. Lalu yang keempat ada lengkong. Lengkong adalah salah satu kesenian tradisional yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Sunda. Munculnya itu sekitar tahun 1964 di daerah Kabupaten Cianjur, dan orang yang pertama kali memunculkan dan mempopulerkan lengkong ini yaitu adalah Haji Sopjan. Bentuk kesenian ini itu sudah diambil dari tata cara masyarakat Sunda dahulu ketika menanam padi sampai dengan menuainya. Lalu yang selanjutnya ada kuda lenggong. Kuda lenggong ini atau kuda Depok ialah salah satu jenis kesenian helaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Karawang. Cara penyajiannya itu yaitu seekor kuda atau lebih dihias warna-warni. Budak sunat dinaikkan ke atas punggung kuda tersebut. Budak sunat tersebut dihias seperti seorang raja atau satria. Bisa pula meniru pakaian pada dalam baheula, memakai bendo, takwa, dan pakai kain serta selop. Selanjutnya ada kecapi suling. Kecapi suling ini adalah kesenian yang berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu permainan alat musik tradisional yang memadukan suara alunan suling dengan kacapi. Iramanya itu sangat merdu yang biasanya diiringi oleh mamaos, tembang Sunda yang memerlukan cengkok atau alunan tingkat tinggi khas Sunda, yang pada umumnya itu nyanyian atau lagunya itu dibawakan oleh seorang penyanyi perempuan yang dalam bahasa Sunda itu disebut dengan sinden. Kecapi suling ini biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian Sunda. Kecapi suling ini berkembang di daerah Cianjur dan kemudian menyebar ke penjuru Parahyangan Jawa Barat dan seluruh dunia. Contoh-contoh kesenian Sunda. Yang kedua ada seni tari dari Jawa Barat yang terdiri dari tari jaipong. Jaipongan atau tari jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu ketuk tilu. Tari ketuk tilu adalah suatu tarian pergaulan dan sekaligus hiburan yang biasanya diselenggarakan pada acara pesta perkawinan, acara hiburan penutup kegiatan, atau diselenggarakan secara khusus di suatu tempat yang cukup luas. Tari merak. Tari merak merupakan tarian tradisi suku Sunda yang menggambarkan burung-burung merak yang sedang menari dengan gembira. Tarian ini dibawakan oleh penari wanita-wanita Sunda. Dan biasanya tarian merak ini dibawakan untuk acara perkawinan ataupun menyambut tamu yang datang berkunjung ke tanah Sunda. Tari topeng. Tari topeng ini adalah tarian suku Sunda yang dibawakan oleh sekelompok orang penari pria atau wanita yang menggunakan topeng khas suku Sunda. Dan biasanya tarian ini untuk menyambut tamu-tamu yang ingin berkunjung datang dan sebagai pementasan pada saat acara-acara tertentu seperti perkawinan, hitanan, dan sebagainya. Kuda lumping. Kuda lumping merupakan kesenian yang beda dari yang lain karena dimainkan dengan cara mengundang roh halus sehingga orang yang akan memainkannya seperti kesurupan. Reog. Kesenian ini pada umumnya ditampilkan dengan bodoran serta diiringi dengan musik tradisional yang disebut calung. Kesenian ini biasanya dimainkan oleh beberapa orang yang mempunyai bakat melawak dan berbakat seni. Wayang golek. Wayang golek merupakan kesenian tradisional dari Jawa Barat, yaitu pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara, merangkap pengisi suara yang Kesimpulan, aksara Sunda merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tepatnya yang dimiliki Tatar Sunda.
Ada 4 jenis aksara Sunda, yaitu aksara Sunda kuno, aksara Sunda Pegon, aksara Sunda Cecarakan, dan aksara Sunda Baku. Dari 4 jenis aksara Sunda ini, aksara Sunda kuno dan aksara Sunda Baku dapat disebut serupa tapi tak sama. Aksara Sunda Baku merupakan modifikasi aksara Sunda kuno yang telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk menuliskan bahasa kontemporer. Aksara Sunda disebut pula aksara Ngalagena. Pemakaian aksara Sunda makin terkikis setelah aksara Latin diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonialisasi pada abad ke-17 hingga seterusnya. Tak hanya itu, penguasaan Mataram Sultan Agung atas wilayah-wilayah Sunda pada abad yang sama mengakibatkan sastra-sastra Sunda lahir dengan memakai aksara Jawa atau Jawa Sunda atau Carakan, bukan aksara Sunda. Aksara Sunda berjumlah 32 buah yang terdiri atas 7 aksara suara atau vokal mandiri dan 25 aksara Ngalagena atau konsonan. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki berbagai kebudayaan, mulai dari adat istiadat sehari-hari, kesenian, acara ritual, dan lain-lain. Semua itu membuktikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya akan budaya daerah. Di antara sekian banyak kebudayaan yang dimiliki Jawa Barat, ada beberapa kesenian yang sangat populer. Di antaranya adalah angklung, degung, rampak gendang, rengkong, kuda renggong, kecapi suling, tari jaipong, tari ketuk tilu, tari merak, tari topeng, kuda lumping, reog, dan wayang golek. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang ingin bertanya bisa secara langsung ataupun di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.